Baik, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Nasai, bersumber dengan seorang sahabat yang bernama Ubaid bin Umair. Ubaid bin Umair dari bapaknya. Waqad sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun anil kabairi. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi tentang dosa-dosa besar. Faqala tis'un. Dosa besar itu ada 9. Dosa besar ada 9. Ini paling besarnya dosa ya, di antara dosa-dosa besar. Kalau kita berbuat dosa, maka kita diwajibkan untuk bertobat. Jangan sampai kita meninggal dunia, kita belum sempat bertobat. Dosa yang kita lakukan itu kaitannya secara garis besar terbagi 2. Ada dosa yang berkaitan kepada Allah Ta'ala. Dosa yang berkaitan kepada Allah Ta'ala ini ya seperti nggak sholat, tidak mau puasa. Artinya dosa ini tidak sampai merugikan orang lain. Dan juga tidak merugikan Allah Ta'ala. Pada hakikatnya tidak. Tetapi kerugian dosa itu adalah dia tanggung sendiri. Kalau umpama ada orang tidak sholat, kira-kira yang rugi Allah Ta'ala kah atau orang itu? Orang itu sendiri. Allah enggak rugi. Allah tidak berhajat kepada ibadah kita. Dan Allah tidak merasa rugi dengan dosa kita. Jadi ibadah yang kita lakukan itu hakikatnya adalah keuntungan buat kita sendiri. Terlebih-lebih di akhirat. Nah, kalau ada orang berbuat dosa yang kaitannya kepada Allah, itu wajib bertaubat. Syarat taubatnya ada 3. Syarat taubatnya ada 3. Yang pertama, dia menyesal. Menyesal dalam hati dulu. Menyesal itu dalam hati, bukan di mata. Karena kalau ada orang menyesal di mata, udah sampai di hati, itu yang diistilahkan namanya air mata. Air mata badak kah, buaya kah, gajah, terserah aja. Bohong-bohong saja. Jadi menyesal itu dalam hati. Yang kedua, berhenti dari dosa itu. Jangan tidak berhenti. Jar orang bahari, jangan tobat tuh nang kayak tobat orang makan sambal. Pedasnya ajarnya, tapi colek terus. Gado-gado di pedasnya, berapa sih lomboknya? 7 katanya, tapi habis. Ya enggak, pencok ini pedasnya, tapi makan terus. Nah, itu namanya tidak berhenti. Jadi kalau ingin bertobat, syarat yang kedua berhenti. Berhenti total. Dan yang ketiga adalah berjanji tidak mengulangi lagi. Kalau ada niat ingin mengulangi lagi, maka taubatnya tidak diterima. Bang Napi dulu pernah mengatakan kejahatan terjadi bukan karena hanya niat dari pelakunya, tapi karena juga ada kesempatan. Orang di penjara itu dia apakah bertobat? Bisa jadi bertobat, tapi bisa juga nggak bertobat. Lah buktinya ketika keluar dari penjara, kambuh lagi penyakitnya. Kambuh lagi mencuri, kambuh lagi narkoba,
Macam-macam kan ya? Dendam kesumatnya masih ada. Nah, dia tidak melakukan dosa waktu di penjara. Kenapa? Karena nggak ada kesempatan. Nah, jadi 3 syarat ini nih. Menyesal, berhenti dari dosa tersebut. Dan yang ketiga, berjanji tidak mengulangi lagi. Itu kalau dosa yang kita lakukan sama Allah. Tapi kalau dosa yang kita lakukan kepada makhluk Allah Ta'ala, terutama sesama manusia, maka ditambah syaratnya lagi. Yang keempat, apa itu? Meminta halal, meminta ridha, meminta maaf dunia dan akhirat. Nah, jadi kita ini penting meminta maaf itu. Maaf ya kalau ada salah. Nah, itu bagus. Makanya ada sebagian guru itu dia nggak mau kumpul dengan manusia. Sebagian orang-orang itu yang sudah mereka berhati-hati, mereka lebih senang sendiri, lebih senang di rumah beribadah begitu. Kenapa? Karena kalau ikut campur manusia ada saja tersalah. Namanya hidup manusia itu kan ada aja tersalah. Kalau berkaitan dengan harta benda, maka ditambah lagi syarat yang kelima. Apa itu ya? Mengembalikan harta itu. Pernah mencuri, pernah menipu, minta maaf sama orangnya, kembalikan hartanya. Bagaimana kalau sudah lupa? Atau nggak tahu lagi di mana dulu? Waktu di Mekah itu umpama pas umrah ngambil sendal orang, gimana ini? Dosanya berkali-kali lipat sudah. Nah, diingat-ingat itu, kita ini terkadang udah sengaja. Paksa kita mengganti itu, carikan sendal dulu. Berikan sama orang fakir di sana, bilang sama Allah Ta'ala, ya Allah, aku bertobat, pernah ngambil sendal orang di Mekah. Aku kembalikan lewatmu di tanah suci Mekah juga. Pahalanya ini untuk orang yang pernah kuambil sendalnya. Iyalah. Nah, jadi seperti itu tuh. Kalau bisa di sana bersedekahnya, jangan di Indonesia, mencurinya di Mekah, bersedekahnya di Indonesia. Padahal kalau satu kebaikan di sana berapa ya? 100.000. Kalau di sini melakukan kebaikan, ya 10 kali aja pahalanya. Nah, makanya kalau ada orang berangkat haji, berangkat umrah itu bagus banyakin salat taubat. Sebagian guru menyarankan mengqadha salat, siapa tahu bahari kita nggak pernah salat. Siapa tahu ya masa masih muda, masih jahiliyah, nggak ngerti hukum, nggak ngerti agama. Qadha salat itu di depan Ka'bah. Karena satu kali salat sama dengan 100.000 salat di tempat lain. Nah, banyakin juga sedekah kalau berangkat umrah. Insya Allah nanti saya berangkat umrah di bulan Maulid mungkin. Tanggal 30 rencananya. Agustus rencananya. Pas bulan Maulid. Itu brosurnya saya taruh situ, siapa tahu ada yang mau ikut. Sekarang ribet umrah ibu, aduh ribetnya. Ribet sekali. Kalau haji sudahnya sudah. Umrah ini baru peraturan terbaru lagi nih. Jadi kalau kita mau berumrah itu per 8 bulan. Nah, jadi saya ini kalau bawa jamaah nggak bisa lagi terlalu sering. Jadi yang punya travel tuh repot tuh. Paksa dia cari orang lain untuk mengirim ke sana. Ya. Jadi tour leader itu TL kata tour leader itu nggak bisa lagi berangkat sebulan sekali.
per 8 bulan sekali. Ya. Itu sudah ada selebarannya, tapi resmi atau tidak wallahualam, cuman sudah tersebar itu. Suntik 2 meningitis sama polio. Ribet sekarang. Hotel mahal, tiket mahal. Jadi kita ini hati-hati juga kalau umrah harga murah tuh mengkhawatirkan. Ya, karena sudah memang mahal tiketnya aja sudah mahal. Tiket tuh minimal tuh 15 juta dari Jakarta. Belum lagi Balikpapan Jakarta itu anggaplah 3 juta bolak-balik. Sudah 18 juta. Ya, bengeknya segala makan minum tuh 20 jutaan tuh itu baru tiket. Ya, kalau kita belanja kan. Nah, itu baru tiketnya Balikpapan Jakarta Saudi PP. Nah, mahal semuanya sekarang. Makanya terus terang kami aja susah menjual di bawah 30 juta tuh susah. Nah, jadi taubat ya sama Allah. Kalau berkaitan dengan makhluk, minta halal. Kalau berkaitan dengan harta, kembalikan hartanya.